Alhamdulillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mungkin pada video kali ini kita akan membahas tentang bid'ah hasanah dalam mazhab Syafi'i. Alhamdulillah, kami menukil ini dalam kitab Al-Bid'atul Hasanah Inda Syafi'iyah. Di sini dijelaskan bagaimana bid'ah itu sesungguhnya, bagaimana hukum bid'ah. Bahkan di kitab ini disebutkan bahwa 23 bid'ah hasanah yang ada di mazhab Syafi'i, bisa dicari nanti. Ya, untuk pertama kita langsung saja. Ada hadis yang sering digembar-gemborkan terkait masalah bid'ah. Itu adalah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu setiap yang baru dalam masalah agama itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu pasti di neraka. Memang setiap yang sesat itu wajib di neraka. Tetapi kita tahu bahwa apa makna bid'ah yang sesungguhnya. Di sini ulama mengartikan atau mendefinisikan terkait bid'ah. Di antaranya Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa setiap sesuatu yang baru selama dia itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu adalah bid'ah hasanah. Karena bid'ah itu adalah setiap perkara yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah, dan bukanlah semua perkara itu adalah jelek, tapi ada yang baik juga. Contohnya bid'ah hasanah dalam mazhab Syafi'i, yaitu membasuh leher ketika wudhu, itu adalah termasuk bid'ah hasanah juga. Nah, di sini kita jelaskan kenapa di dalam hadis itu disebut dolalah, kenapa nggak ada kata hasanah. Ulama berpendapat bahwa dikatakan bid'ah dolalah itu karena untuk mengecualikan bid'ah yang hasanah. Jadi kita tidak usah berpikir sempit tentang bid'ah, karena di dalam apa yang kita lakukan itu pasti ada kebaikan. Misalkan bid'ah seperti tahlilan atau apa, itu kan kebaikan-kebaikan aja yang kita lakukan. Contohnya maulid Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Itu juga tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Namun ada raja yang pertama kali yang melakukannya pada zaman dulu, dan para ulama tidak menentangnya. Pendapat saya ini bisa teman-teman cari di kitab tentang maulid Nabi. Begitupun Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau menjelaskan bagaimana hukum maulid. Nah, itu tentang bid'ah hasanah. Dan ada juga ulama seperti Sultanul Ulama, yaitu rajanya para ulama itu Syekh Izzuddin Abdus Salam, membagi bid'ah itu menjadi 5. Bayangkan, Sultanul Ulama, raja para ulama saja yang sudah menguasai segala bidang ilmu, membagi bid'ah menjadi 5. Lalu kita yang baru belajar, memang itu konsekuensinya kita. Kalau masih ilmu kita tidak menyamai ulama, kita akan berpikir sempit. Namun ketika kita semakin tahu tentang ilmu-ilmu yang disajikan oleh para ulama, insya Allah kita akan lebih berpikir lebih luas lagi. Karena di sini bisa dijelaskan bid'ah dolalah ini juga, yang dimaksud bid'ah yang sesungguhnya itu, yang sesat itu adalah bid'ah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah yang dibangsakan ke masalah keyakinan, seperti paham Mujassimah, Qadariyah, seperti Jabariyah. Nah, ini dikatakan bahwa ini paham yang sesat. Mujassimah itu artinya menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, seperti Allah Subhanahu wa taala mempunyai badan, Allah Subhanahu wa taala mempunyai wajah. Itu adalah bid'ah yang dolalah. Itu maksudnya ini di dalam kitab para ulama. Teman-teman bisa cari juga. Nanti insyaallah saya tuliskan atau sertakan foto kitab tersebut, sehingga Imam Izzuddin Abdus Salam membagi bid'ah itu menjadi 5. Yang pertama, bid'ah yang wajib. Bid'ah wajib di sini maksudnya itu adalah mempelajari ilmu nahwu saraf untuk bagi orang yang ingin memahami Al-Quran dan Sunnah. Bayangkan ketika orang tidak mengetahui Al-Quran, nahwu saraf secara jelas, balaghah, mantek dan selainnya, bisa-bisa
Al-Quran itu ditafsirkan dengan pemahamannya sendiri sehingga banyak orang yang tersesat. Pantaslah ada perkataan ulama yang mengatakan barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan tanpa ilmu nahwu dan saraf, maka dia itu bisa dikatakan pembawa fitnah. Nah itu. Yang kedua, ada bid'ah haram. Contohnya mazhab Jabariyah, mazhab Mujassimah yang saya sebutkan tadi itu, ini adalah paham yang wajib kita tentang. Ini menurut Syekh Izzuddin Abdul Salam yang digelari dengan Sultanul Ulama, karena beliau itu punya karangan usul fiqh, ilmu tasawuf. Yang ketiga, ada namanya bid'ah sunnah, yaitu membangun madrasah untuk belajar. Karena zaman Rasulullah itu tidak ada madrasah, kan cuma di masjid. Ini namanya bid'ah sunnah. Dan juga bid'ah sunnah itu mempelajari ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu hati. Karena Imam Syafi'i juga menganjurkan kita untuk belajar ilmu tasawuf juga. Karena ada di syair beliau, jadilah engkau itu orang yang ahli fikih dan orang yang ahli tasawuf, jangan jadi salah satunya, begitu. Ini ada di diwan Imam Syafi'i, namun sekarang di syair-syair Imam Syafi'i itu tidak kita temukan, wallahu alam, entah kemana. Karena saya pernah mencari tahu bahwa ada syair yang dihapus di diwan Imam Syafi'i tersebut. Nah ini perlu kita berhati-hati. Itu tentang masalah sufi ini saja. Yang keempat, ada bid'ah makruhah, ada juga bid'ah mandubah. Bid'ah mubahah maksudnya, yaitu bersalaman setelah salat asar. Itu nggak apa-apa. Nah, ini tentang bid'ah. Banyak juga ulama yang mengartikan dan ittifaq ulama bahwa bid'ah yang tidak boleh itu adalah bid'ahnya orang-orang yang berpaham mujassimah, yaitu menyerupai Allah dengan apa istilahnya itu, dengan makhluk. Karena laisa kamitslihi syai'un, itu kan Allah itu tidak akan pernah serupa dengan sesuatu kalau sifatnya mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan segala makhluk baik apapun. Apalagi kita mengatakan Allah itu di atas, itu nggak cocok atau nggak tepat. Karena Allah itu tidak butuh pada tempat, tidak butuh pada arah, tidak butuh pada arah samping, kiri, kanan. Allah tidak butuh itu. Lalu apa maknanya di atas? Itu adalah makna kiasan. Yang maksudnya itu adalah, itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah maha tinggi dan maha kuasa. Bukan itu maksudnya. Hati-hati dalam memahami tauhid. Nah ini tentang bid'ah. Bid'ah ini banyak ulama yang mendefinisikan. Ada mereka membagi bid'ah itu menjadi bid'ah puru, ada yang membaginya menjadi bid'ah pada akidah. Yang pada akidah ini ya, yang semuanya ini adalah sesat pada akidah ini saja. Tetapi dalam masalah puru, ada yang terpuji dan ada yang jelek. Contohnya Imam Syafi'i ada bid'ah hasanah. Dalam Imam Syafi'i itu sekitar 23 bid'ah hasanah. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Bid'atul Hasanah Inda Syafi'iyah. Teman-teman bisa baca. Jadi semuanya ini tak selamanya bid'ah itu sesat semuanya. Ada kalanya bid'ah itu hasanah dan ada kalanya bid'ah itu sayyi'ah atau dhalalah. Ini pendapat Imam Syafi'i, imam kita. Kita tidak cocok untuk membagi bid'ah. Saya cuma bisa menukil apa yang dikatakan oleh ulama. Karena kalau nggak salah ada 15 ulama yang mengartikan, dan ulama-ulama lain juga banyak ulama yang membagi bid'ah itu menjadi dua. Dan bahkan Syekh Izzuddin Abdul Salam juga membagi itu. Jadi kita ikutilah para ulama-ulama dahulu, ulama yang sudah jelas kesalehannya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan para ahlu sufi semuanya yang lain, Imam Ghazali, Imam Nawawi. Imam Nawawi saja, beliau itu juga membagi bid'ah itu menjadi hasanah dan sayyi'ah. Sehingga beliau membolehkan salam setelah salat asar. Ada di fatwa beliau. Nah itu tentang masalah bid'ah. Jadi kesimpulan saya, kita dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus berpikir luas, kita harus mencari referensi berdasarkan para
pandangan para ulama seperti Imam Syafi'i, Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, dan imam-imam lainnya yang beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sekiranya tentang masalah bid'ah. Untuk selebihnya teman-teman yang ingin baca, saya punya kitabnya itu Al-Bid'atul Hasanah Inda Syafi'i. Teman-teman bisa minta juga. Dan banyak juga kitab-kitab yang membahas masalah bid'ah, terutama bahas masalah maulid dan masalah lainnya. Jadi kita harus saling mengertilah bagaimana sebenarnya bid'ah tersebut. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.